Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Tambara dari kelas 06 PS6 akan menjelaskan materi tentang zaman framework. Mind map Mind map yang akan saya jelaskan yaitu adalah arsitektur enterprise framework dan zaman framework yang terdiri dari pengertian, sejarah, gambaran umum, dan kelebihan dan kekurangan. Arsitektur enterprise merupakan komponen-komponen sebuah sistem yang terdiri dari jaringan, perangkat keras, dan lunak yang distruktur. Merupakan sebuah bagian dari dunia nyata yang diimplementasikan ke dalam bentuk basis data. Biasanya enterprise ini merupakan sebuah bentuk pengolahan dari organisasi. Jadi, arsitektur enterprise adalah kegiatan pengorganisasian data yang dihasilkan oleh organisasi yang kemudian dipergunakan untuk mencapai tujuan proses bisnis dari organisasi tersebut. Arsitektur enterprise memiliki komponen arsitektur utama, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Framework adalah kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan. Contoh beberapa framework: Federal Architecture Framework, Gartner Framework, Zaman Framework, dan TOGAF. Relasi antara framework dengan enterprise architecture, yaitu suatu framework dapat dimanfaatkan untuk menentukan apakah suatu metodologi enterprise architecture meliputi semua aspek enterprise architecture atau aspek-aspek apa saja yang bisa dipenuhi oleh suatu metodologi arsitektur enterprise. Zaman framework, pengertian. Zaman framework merupakan suatu alat bantu yang dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang dan aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh. Zaman framework merupakan arsitektur enterprise yang paling banyak diadaptasi di seluruh dunia, karena zaman framework mampu menggambarkan arsitektur organisasi secara umum dan menguraikan sebagai enterprise sistem yang kompleks. Sejarah dari zaman framework. Pada saat konsep arsitektur enterprise muncul tahun 1980-an, seorang peneliti bernama John Zahman menemukan bahwa dokumen-dokumen enterprise arsitektur itu bermacam-macam, yang menjelaskan hal yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda. Maka Zahman mengusulkan agar dokumen-dokumen tersebut dikelompok-kelompokkan. Kemudian metode ini disebut dengan Zahman Framework. Sampai saat ini, walaupun konsep dasar zaman framework tidak mengalami perubahan sedikit pun, perubahan seperti perbaikan terhadap penggambaran grafis dan kata tetap terjadi seiring dengan waktu. Gambaran metode. Framework zaman dalam penerapannya dalam arsitektur tradisional dan kerekayasaannya atau engineering menghasilkan sebuah metode yang bertemplate dua dimensi, di mana sumbu vertikal merupakan perspektif dari keseluruhan arsitektur yang terdiri dari 6 perspektif. Menurut Viviana A. Tarmuji tahun 2010. Gambaran metode. 6 perspektif tersebut yaitu adalah planner, owner, designer, builder, implementer, dan participant. Planner atau scope yaitu lapisan abstraksi paling tinggi berisi ide-ide dan konsep-konsep yang berhubungan dengan para ahli strategi atau stakeholder yang menentukan keputusan suatu organisasi. Owner atau bisnis modal yaitu tingkat konseptualis, merupakan model sistematik proses bisnis, biasanya memperlihatkan entitas dari proses bisnis dan bagaimana keterkaitan antara yang didefinisikan oleh eksekutif atau pemilik. Designer atau sistem model Model logika lebih rinci yang digunakan analisis sistem dengan menentukan elemen data dan fungsi software yang memrepresentasikan model bisnis dan dibangun oleh seorang arsitek sebagai desainer. Builder atau teknologi model fisik mendeskripsikan objek secara fisik dan mengoptimalkan desain dengan kebutuhan spesifik mengenai batasan tools, teknologi, dan material, orang, biaya, dan lingkup waktu dispesifikasi oleh engineer sebagai builder. Implementer atau komponen model mengenai bagaimana teknologi dirakit dan operasikan, yang merupakan modul-modul independen yang dikonfigurasi oleh teknis dan dapat dialokasi kepada kontraktor untuk diimplementasikan. Participant working system
kejadian nyata yang menghasilkan hasil operasi dari sistem. Gambaran metode. Kemudian sumbu horizontal menjadikan sebuah klasifikasi sebagai artefak pada sebuah arsitektur dan digunakan untuk menjawab pertanyaan fundamental seperti who, when, why, what, where, dan how. Gambaran metode. Who. Who yaitu hubungan orang dalam perusahaan serta aturan dan organisasi. When, waktu atau hubungan event dalam perusahaan berguna untuk penjadwalan, arsitektur pemrosesan, arsitektur kontrol, dan perangkat-perangkat timing. Mendeskripsikan tujuan. Why, mendeskripsikan tujuan, motivasi dan inisiatif perusahaan. What, merupakan material yang digunakan untuk membangun sistem, mendeskripsikan entitas terlibat di tiap perspektif perusahaan. Where, mempresentasikan lokasi-lokasi dan interkoneksi termasuk di dalamnya lokasi geografi utama, bagian terpisah dalam jaringan logistik, topografi, dan teknologi atau network nodes. How, memperlihatkan fungsi-fungsi dari setiap perspektif dan pelaksanaan aktivitas atau proses transformation. Karena terdiri dari 6 baris dan 6 kolom, maka zaman framework akan menghasilkan 36 sel, di mana setiap sel atau aspek pada matriks merupakan persimpangan antara perspektif dan fokusnya yang menyajikan aspek yang perlu digali dan diidentifikasikan sesuai dengan kolom yang terkait. Berikut adalah 6 kolom dan 6 baris Zahman framework. Terdiri dari what, how, where, who, when, dan why. Objective scope, enterprise model, system model, teknologi, detail expression, dan function enterprise. Kelebihan dan kekurangan Zahman framework. Merupakan standar secara de facto untuk mengklasifikasikan arsitektur enterprise. Struktur logikal untuk analisis dan presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen. Menggambarkan secara paralel baik dari sisi engineering yang sudah sangat dimengerti maupun paradigma konstruksi. Dikenal secara luas sebagai tools manajemen untuk memeriksa kelengkapan arsitektur dan maturity level. Tidak ada proses untuk tahap implementasi. Sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan. Tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh. Perluasan conference sel tidak jelas. Berikut penjelasan dari saya Doni Tamara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.